Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-379 bertepatan dengan bab ke-1809. Saat ini gudang terlantar di pinggiran kota. Yi Changmin yang pada awalnya tidak berani mengungkapkan identitasnya tidak bisa peduli lebih banyak lagi. Dia segera berkata ketika melihat Bu Donghai tidak mempercayainya. "Tuan Wu, aku benar-benar putri pertama keluarga Yi Yanjing. Aku tidak menyangkal sama sekali ketika kamu mengatakan Yi Chen tumbuh besar di panti asuhan. Ini karena kondisi Yi Chen sangat istimewa. Ayahnya adalah Yi Changying yang sangat terkenal di Yanjing waktu itu. Kamu seharusnya pernah mendengar ini, bukan?" Bu Donghai langsung merasa kaget. Dia berkata dalam hati, "Yi Changying, dia adalah idolaku sewaktu muda. Yi Changying waktu itu memakai kekuatan sendiri membuat keluarga Yi berada di puncak negeri ini, bahkan menekan kesombongan keluarga Rothschild. Pria itu keberadaannya seperti dewa di dunia bisnis dalam negeri. Namun sayang, Yi Changying meninggal muda. Jika tidak, maka masa depannya tak terbatas." Ketika mendengar ini, dia bertanya kepada Yi Changmin sambil mengerutkan keningnya. "Maksudmu Yi Chen adalah putra Yi Changying? Apa buktinya?" Yi Changmin berkata, "Apakah kamu tidak merasa wajah ayah anak itu sangat mirip? Mereka berdua terlihat sama persis. Apakah ini masih perlu bukti?" Bu Donghai berkata dengan dingin, "Omong kosong. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana tampang Yi Changying. Yi Changying meninggal 18 tahun yang lalu. Internet di dalam negeri baru saja dimulai saat itu. Informasi yang didapatkan bisa mengandalkan TV dan surat kabar. Namun media tidak akan sembarangan memuat informasi seperti keluarga Yi. Jadi berita keluarga atas seperti ini hanya bisa mengandalkan informasi dari mulut ke mulut keluarga atas." Bu Donghai berada di Suhang waktu itu, jadi tidak akan berkesempatan bertemu dengan Yi Changying. Dia hanya mendengar banyak hal tentang Yi Changying, jadi dia mana mungkin tahu tentang bagaimana tampang Yi Changying. Yi Changmin hanya bisa berkata, "Kamu sudah melihat KTP ku tadi. Namaku Yi Changmin, orang Yanjing. Aku bermarga Yi dan nama tengahku adalah Chang. Aku mempunyai 2 orang kakak laki-laki, 2 adik laki-laki. Kakak pertamaku bernama Yi Changkong, kakak kedua Yi Changying, dan adik ketiga Yi Changyun, adik keempat bernama Yi Changjun, dan masih punya seorang adik perempuan bernama Yi Changshu. Semua ini adalah fakta. Aku benar-benar anggota keluarga Yi." Bu Donghai mengerutkan keningnya. Dia sudah mengenal nama Yi Changying sejak dulu. Yi Changquan juga. Dia bergumam dalam hati, apakah yang dikatakan wanita ini benar? Jika benar, bukankah aku akan mendapatkan masalah besar? Jika keluarga Yi mengusutnya, maka mungkin keluarga Wu akan hancur. Melihat ekspresi Bu Donghai yang kacau dan panik, Xiao Hailong yang ada di sampingnya sedikit terkejut. Dia berbisik kepada Xiao Changgan, "Ayah, menurutmu apakah si miskin si Yi Chen benar-benar anggota keluarga Yi?" Xiao Changgan mengerutkan keningnya dan berkata dengan serius, "Aku juga tidak tahu. Jika mendengarnya sekilas maka merasa tidak mungkin. Tapi jika dipikir-pikir sepertinya tidak bohong. Jika tidak, dari mana wanita ini? Meskipun dia bukan bibi Yi Chen, setidaknya ada hubungannya dengan Yi Chen." Xiao Hailong mengangguk. Masuk akal. Malan terlihat bingung saat ini. Pada awalnya dia merasa kata-kata Yi Changmin sangat konyol, tapi sepertinya semakin nyata setelah Yi Changmin mengatakan begitu banyak. Dia berkata dalam hati, "Sial, apakah menantuku ini benar-benar tuan muda keluarga atas yang terlantar di luar? Jika itu benar, bukankah aku akan menjadi kaya?" Malan langsung merasa senang. Namun setelah beberapa saat kesenangannya, hatinya segera digantikan oleh keputusasaan. Dia melihat orang-orang jahat di sekitarnya dan berkata dengan sedih dalam hati, "Kenapa nasibku begitu buruk? Menantuku akhirnya punya kemampuan, tapi aku malah diculik. Bagaimana nasibku kelak jika aku benar-benar diantar ke tempat pembakaran batu bata? Apakah Yi Chen akan datang menyelamatkanku?" Ketika dia memikirkan ini, Malan tiba-tiba sadar kalau dirinya telah memperlakukan Yi Chen terlalu buruk.
Dia teringat dengan berbagai sikap angkuhnya, berteriak bahkan menghina Yi Chen dulu dan dia sangat menyesalinya. Dia berpikir dalam hati, bagaimana kalau Yi Chen masih marah padaku? Mungkin saja aku hilang kali ini sangat diharapkan. Dia tidak akan datang menyelamatkanku. Kalau tidak ingin aku pulang, apakah diriku akan berada di tempat pembakaran batu bata selamanya kelak? Air mata Malan langsung mengalir ketika mengingat hal ini. Pada saat ini Wu Donghai melihat Yi Changmin dan berkata, karena kamu mengatakan kamu anggota keluarga Ji, kamu punya bukti apa? Yi Changmin segera berkata, buku cekku ada di dalam tas, juga ada stempel pribadiku. Anda bisa melihatnya. Wu Donghai melihat Xiao Hailong dan bertanya, di mana tasnya? Xiao Hailong segera kembali ke dalam mobil lalu membawa tas Hermes untuk Catwalk keluar. Wu Donghai langsung kaget ketika melihat ini. Malan tidak tahu barang dan tidak tahu berapa harga tas ini. Tapi dia tahu. Waktu itu Sui Yiqian pergi menghadiri pertunjukan musim semi Hermes dan tas ini dikeluarkan paling terakhir. Saat itu menurut pengenalan pihak Hermes, tas ini adalah koleksi pengrajin papan atas Hermes dan murni buatan tangan. Hanya ada satu-satunya dan harganya sangat tinggi. Sui Yiqian langsung menyukai tas ini dan bersikeras untuk membelinya. Namun sayang, pihak Hermes mengatakan kalau tas ini sudah dipesan oleh orang terkenal Yanjing, jadi tidak akan menjualnya kepada orang lain. Sui Yiqian tidak menyerah, bahkan bersikap manja kepada Wu Donghai dan meminta Wu Donghai mencari cara untuk membantunya membeli tas ini. Wu Donghai telah mencobanya beberapa kali tapi pihak mereka tidak mau melepaskannya. Akhirnya seorang atasan Hermes berkata pada Wu Donghai kalau tas ini telah dipesan oleh seorang anggota keluarga kelas atas Yanjing dan membujuknya untuk menyerah. Wu Donghai segera mengerti setelah mendengar kalau keluarga kelas atas Yanjing yang memesannya mereka bukan orang yang bisa ditandingi olehnya. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk membelikan banyak Hermes lain yang disukai istrinya dan akhirnya bisa membuat istrinya melupakan niat membeli tas ini. Kini sewaktu dia melihat tas ini sekali lagi, dia hampir yakin dengan identitas Yi Changmin. Saat ini Wu Donghai bahkan memiliki keinginan mati di hatinya. Brengsek, kenapa dia begitu sial? Ayah anak keluarga Xiao ingin menyenangkannya dan mengatakan akan membereskan Malan. Dia datang melihat keramaian karena kebencian terhadap Yi Chen. Tapi sial, tidak ada yang menyangka kalau ayah anak sialan itu menculik putri pertama keluarga Yi juga. Dia adalah anggota keluarga Yi. Jangan katakan dulu dari mana datangnya keberanian ayah anak bajingan itu. Masalahnya adalah kenapa orang besar seperti ini bisa diculik ayah anak ini? Apakah tidak ada pengawal di sisi Changmin? Sewaktu dia berpikir, Xiao Hailong sudah menyerahkan tas Yi Changmin. Dia memberikan tas ke depan Wu Donghai dengan kedua tangannya sambil berkata, Presiden Wu, aku rasa Anda jangan percaya dengan kata-kata wanita busuk ini. Wanita busuk ini sedang bertarung dengan Malan waktu kami pergi menangkap Malan. Selain itu, dirinya diduduki Malan, ditampar olehnya. Namun, orang dengan identitas besar seperti ini tidak mungkin tidak membawa pengawal, bukan? Yi Changmin berkata, aku membawa pengawal. Aku membawa 2 pengawal pribadi dan 1 asisten. Hanya saja waktu itu aku tidak ingin Malan mengetahui identitasku ketika aku pergi mencarinya di salon untuk membicarakan dengannya. Aku tidak ingin dia tidak melepaskan keluarga Yi sehingga menyuruh pengawal menunggu di luar. Ketika mendengar ini, Yi Changmin berkata dengan marah, tapi aku sama sekali tidak menyangka kalau bos salon bahkan bersekongkol dengannya. Wu Donghai membuka tas Yi Changmin dengan takut. Memang benar, setelah sebuah buku cek masih ada stempel atas nama Yi Changmin. Orang tidak akan sembarangan membuat stempel karena tidak ada gunanya. Tapi jika orang itu adalah pemimpin perusahaan atau karyawan senior perlu mempunyai stempel. Banyak kegiatan yang berkaitan dengan uang memerlukan stempel nama, terutama cek tunai. Selain itu, font nama stempel biasanya sangat rapi, jadi Wu Donghai bisa melihat dengan jelas nama Yi Changmin ada di atas stempel itu. Tekanan darah tinggi Wu Donghai langsung naik dan hampir tidak bisa berdiri stabil begitu melihat stempel nama Yi Changmin.
Detik berikutnya dia bahkan memiliki keinginan untuk mati. Perasaan seperti ini seperti ayah anak keluarga Xiao yang menangkap seekor anjing. Namun sewaktu mereka menangkap anjing, mereka dengan ceroboh juga menangkap seekor harimau. Masalah pentingnya adalah ada keluarga yang kuat di belakang harimau ini. Wudong Hai mengutuk penuh kebencian di dalam hati. Brengsek, ada apa ini? Aku hanya ingin memberi pelajaran kepada Malan. Kenapa mereka ikut menculik putri pertama keluarga Ji? Aku tidak akan datang melihat ke keramaian jika tahu akan seperti ini. Jelas-jelas ini perbuatan Xiao Changgan dan Xiao Hailong, tapi Ye Changmin akan menganggap dirinya pelaku utama begitu dia datang. Ye Changmin melihat ekspresi Wudong Hai sangat kacau, maka dia langsung tahu kalau Wudong Hai sudah percaya dengan identitasnya sehingga dia buru-buru berkata, "Tuan Bu, aku tahu kalau orang yang ingin kamu culik adalah Malan, bukan aku. Hanya kesalahpahaman di antara kita. Aku tidak akan mempermasalahkan masalah hari ini selama kamu melepaskanku. Aku juga akan membantu agar keluarga Yi dan keluarga Wu bisa bekerja sama kelak. Bagaimana menurut Anda?" Hati Wudong Hai sedikit banyak tergerak ketika mendengarnya. Jika melihat hal yang terjadi hari ini, dirinya hanya punya dua pilihan. Yang pertama, langsung membunuh Ye Changmin karena sudah terlanjur. Yang kedua, cepat menyerah. Mungkin keluarga Ye akan memberinya peluang. Jika memilih pilihan pertama, maka hal yang perlu dilakukan adalah memastikan keluarga Yi tidak bisa menemukan keberadaan Ye Changmin setelah membunuhnya. Jadi dia melambaikan tangan ke arah Xiao Changgan dan berkata dengan dingin, "Lao Xiao, sini, mari kita bicara." Xiao Changgan segera mengikutinya dengan patuh. Xiao Changgan membawanya ke depan pintu masuk gudang dan bertanya dengan pelan, "Apakah kalian sengaja menghindari kamera pengawas waktu menculik kedua wanita ini?" "Tidak." Xiao Changgan menggelengkan kepala dan berkata, "Pengemudi langsung ke sini setelah kami menculiknya dari salon. Semua jalan yang dilalui mengikuti jalan yang ada di dalam navigasi." Kedua kaki Wudong Hai lemas dan hampir tidak bisa berdiri stabil. Xiao Changgan buru-buru menamparnya dan bertanya, "Presiden Wu, ada apa dengan Anda?" Wudong Hai mendorong tangannya dan bertanya dengan marah, "Apakah kalian mencari tempat tersembunyi untuk mengganti mobilnya di tempat jalanan?" "Mengganti mobil?" Xiao Changgan bertanya dengan bingung. "Presiden Wu, aku pikir tidak perlu melakukan ini. Bukankah hanya dua wanita busuk saja? Bukankah semua akan beres setelah memasukkan mereka ke dalam mobil?" Setelah itu Xiao Changgan mengikat dia lagi. "Presiden Wu, aku rasa wanita yang bernama Ye Changmin aneh, namun mulutnya sangat pintar bicara sehingga aku hampir saja percaya tadi. Tapi aku merasa aneh setelah memikirkannya dengan teliti." Xiao Changgan berkata setelah dia berhenti sejenak, "Presiden Wu, lihatlah, jika wanita itu benar-benar keluarga atas Yan Jing, kenapa dia bisa berada di Jinling? Selain itu, latar belakang Yi Chen yang dia katakan tidak masuk akal sama sekali. Si miskin Yi Chen adalah seorang pekerja yang bahkan tinggal di lokasi konstruksi sebelum masuk ke keluarga kami. Dirinya sangat miskin. Mungkin saja waktu itu dirinya bahkan tidak mampu membeli tisu toilet. Bagaimana mungkin dirinya tuan muda keluarga kaya? Apakah keluarga orang kaya tega membiarkan anak sendiri hidup menderita bertahun-tahun di luar?" Wudong Hai tidak ada ekspresi sejak tadi. Dirinya juga tidak peduli dengan kata-katanya. Meskipun kata-kata Xiao Changgan lumayan masuk akal, tapi tidak ada bukti nyata. Namun Wudong Hai melihat buku cek dan stempel nama Ye Changmin tadi. Buku cek ini asli, stempel nama juga bukan palsu. Ditambah dengan tas Hermes edisi terbatas miliknya, maka pada dasarnya bisa dipastikan kalau dirinya benar-benar Ye Changmin. Masalah yang memusingkan Wudong Hai saat ini adalah apa yang harus dilakukan dengan Changmin. Dia sama sekali tidak percaya dengan kata-kata Changmin. Dia sangat tahu sikap orang kalangan atas. Dia mengatakan tidak akan mempermasalahkan hal ini, tapi ketika dia dibebaskan, mungkin hal pertama yang dilakukan adalah membunuhnya. Namun tidak aman jika membunuhnya sekarang, karena Xiao Changgan dan Xiao Hailong tidak berhati-hati dalam menangani masalah ini dan langsung membawa orang ke sini setelah menculiknya. Mereka juga tidak mengganti mobilnya. Jalur perjalanan mobil bisa dilacak jika memeriksa kamera pemantau jalan. Mungkin saja tempat ini akan segera ditemukan. Wudong Hai sangat panik ketika memikirkan ini. Maka dia segera berkata di dalam hati, karena Ye Changmin ini tidak bisa dibunuh, maka dirinya harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya
menyelamatkan situasinya. Dia segera berkata kepada Xiu Changgan setelah membuat keputusan, "Ayo ikut masuk denganku." Xiu Changgan mengangguk berulang kali dan mengikutinya masuk ke dalam gudang. Wu Donghai segera berjalan ke arah Yi Changmin. Begitu masuk, dirinya berkata penuh penyesalan sebelum sampai di depannya. "Aduh, Ibu Yi, apa yang terjadi hari ini? Benar-benar salah paham. Xiu Changgan dan Xiu Hailong ingin memberi pelajaran kepada Malan, ibu mertua Yi Chen, yakni wanita yang ada di belakangmu. Tidak diduga kedua bajingan itu menangkapmu ke sini. Mohon maaf." Yi Changmin langsung bernapas lega setelah mendengar ini. Saat ini dia hampir menangis karena sangat senang. Xiu Hailong yang ada di samping bertanya dengan bingung ketika mendengar ini. "Presiden Wu, ada apa ini?" "Ada apa?" Wu Donghai langsung menarik kerah baju Xiu Hailong dan menamparnya dengan kuat sambil mengutuk. "Kamu masih berani berbicara? Kalian berdua yang menyebabkan masalah ini terjadi. Jika bukan karena kalian berdua yang ingin menangkap Malan, maka Ibu Yi tidak akan ikut terlibat." Setelah menamparnya, Wu Donghai berkata dengan takut, "Untung saja aku datang melihatnya hari ini. Jika aku tidak datang dan kalian melakukan sesuatu terhadap Ibu Yi, kemarahanku tidak akan hilang meskipun aku membunuh kalian berdua." Xiu Hailong terlihat bingung. "Presiden Wu, apa maksud Anda? Kami menculik Malan untukmu." "Untukku?" Wu Donghai mengutuk. "Kentut, tidak ada hubungannya denganku." Setelah itu dia segera memberikan perintah dengan marah kepada beberapa pengawalnya, "Sini, patahkan kedua tangan bajingan ini." Xiu Hailong merasa putus asa ketika mendengarnya. Dia langsung ketakutan dan bergerak mundur ketika melihat beberapa pengawal Wu Donghai menghampirinya sambil berteriak, "Presiden Wu, apa yang Anda lakukan? Kami melakukannya untukmu. Tidak masalah kalau kamu tidak menghargainya. Kenapa kamu harus mematahkan kedua tanganku?" Wu Donghai sangat emosi dan mengutuk. "Aku akan mematahkan kedua kakimu lagi jika kamu berani mengatakan melakukannya untukku." Xiu Hailong sangat ketakutan. Dia sudah ditekan oleh beberapa pengawal berbadan tinggi besar sebelum sempat berlari jauh. Pada pengawal Wu Donghai sangat bengis. Mereka tidak akan ragu karena bos sudah memberikan perintah. Jadi seseorang mengambil batu bata dan menghantam bahunya begitu Xiu Hailong ditekan di lantai. Xiu Hailong berteriak histeris karena kesakitan. Rasa sakit juga terasa di tangan lainnya sebelum dia selesai berteriak kesakitan yang hampir membuatnya pingsan. Xiu Changgan segera datang memohon ketika melihat tragedi yang menimpa putranya. Dia berkata, Presiden Wu, putraku benar-benar setia. Kamu tidak boleh memperlakukan dia seperti ini meskipun dia tidak sengaja memperburuk keadaan." Wu Donghai menggetakkan giginya dan dengan marah. "Kalian berdua banyak omong kosong. Pengawal, patahkan kedua lengannya juga." Wu Donghai sadar kalau masalah ini sama sekali tidak bisa disembunyikan lagi, maka memilih memihak kepada Yi Changmin. Dia berusaha membuktikan kepada Yi Changmin kalau dirinya tidak bersalah. Jadi bukankah Xiu Changgan akan mencelakainya ketika dia mengatakan mereka berniat baik? Maka jangan salahkan dirinya kejam jika seperti itu. Akan berjasa kepada Yi Changmin jika mematahkan tangan mereka. Masalahnya akan berkurang banyak jika kemarahan Yi Changmin bisa diredakan. Xiu Changgan mana mungkin tahu kalau Wu Donghai bukan hanya berubah sikap. Selain itu, dia telah melumpuhkan tangan putranya dan selanjutnya akan melumpuhkan tangannya juga. Reaksi pertama sewaktu melihat putranya berguling kesakitan di lantai adalah segera melarikan diri. Namun dirinya yang sudah tua mana mungkin bisa melawan beberapa pengawal kuat Wu Donghai. Jadi dia ditekan ke lantai setelah berlari beberapa langkah. Kemudian batu bata yang sama dipukulkan 2 kali dan Xiu Changgan dilemparkan di samping putranya. Tampangnya seperti binatang yang akan dikebiri. Suara teriakan histeris ayah anak memenuhi seluruh gudang. Suara teriakan ini sangat kencang sehingga orang-orang di dalam tidak mendengar suara helikopter yang terbang dari jauh. Saat ini kedua tangan ayah anak ini penuh darah dan terlihat sangat tragis. Wu Donghai datang ke depan Yi Changmin setelah melihat tangan ayah anak itu dilumpuhkan. Dia berkata, "Ibu Yi, aku sudah memberi pelajaran kepada kedua binatang ini. Aku harap bisa meredakan kemarahan Anda." Yi Changmin bernapas lega, tapi dia mengeluh, "Kamu harus lepaskan ikatanku." "Oh, benar-benar." Wu Donghai segera maju dan melepaskan ikatan di tubuh Yi Changmin. Yi Changmin segera bangun dari lantai setelah dia dilepaskan. Dia sama sekali tidak punya waktu memikirkan air kencing yang ada di tubuhnya. Reaksi pertama adalah langsung berpaling dan menarik rambut Malan serta menampar wajahnya.
Bajingan, kamu berani memukulku. Brengsek, wanita kampungan sepertimu bahkan berani memukulku. Kamu benar-benar berani. Malan masih terikat, jadi tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan Yi Changmin memukul wajah dan kepalanya. Malan yang dipukul berteriak kesakitan sambil memohon, "Kakak, aku mohon jangan memukulku lagi. Aku sudah tahu salah." Sudah tahu salah. Yi Changmin semakin marah ketika mendengarnya. Dia terus memukul Malan sambil berteriak, "Kamu memukulku hingga seperti ini. Apakah sudah cukup hanya mengatakan sudah tahu bersalah padaku? Aku bukan hanya akan memukulmu hari ini, tapi aku juga akan membunuhmu." Malan menangis histeris dan berkata, "Ampun, kakak, kamu jangan lupa kalau kamu adalah bibi Yi Chen dan aku adalah ibu mertuanya. Kita berkerabat. Kamu tidak bisa memperlakukan kerabat seperti ini. Kamu akan malu jika menantuku membalas dendam padamu kelak." Yi Changmin berkata dengan dingin, "Brengsek, bagaimana mungkin aku bisa berkerabat dengan orang miskin sepertimu? Aku juga tidak akan melepaskan Yi Chen jika dia berani membawa keluarga kalian kembali ke Yanjing." Wu Donghai yang ada di samping langsung merasa senang ketika dia mendengarnya. "Ibu Yi, kamu hanya perlu memberikan perintah dan aku akan segera membunuh wanita ini." Malan melihat Yi Changmin dengan ketakutan ketika mendengarnya. Dia memohon, "Kakak, mohon lepaskan aku. Kamu cukup membuatku seperti Su Changgan dan Su Halong bukan?" Su Changmin juga sangat berharap Malan pergi ke neraka. Namun dia tiba-tiba teringat dengan perintah ayahnya sehingga membuatnya ragu. Dia tahu kalau Yi Chen mungkin tidak akan memaafkan dia kalau dirinya benar-benar meminta Wu Donghai membunuh Malan. Jika karena hal ini Yi Chen membenci keluarga Yi, maka ayahnya pasti akan menyalahkan dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Dia melupakan niatnya dan membunuh Malan. Ketika memikirkan hal ini, dia berkata sambil melihat Malan dengan tajam, "Tidak perlu omong kosong denganku. Aku tidak membunuhmu hari ini karena Yi Chen. Tapi kamu tidak bisa menghindari hukuman karena telah menyinggungku." Dia melihat ke arah Wu Donghai setelah itu dan berkata dengan keras, "Patahkan kedua tangan dan kakinya." Wu Donghai segera berkata ketika mendengarnya, "Ibu Yi, tenang saja, serahkan semuanya padaku." Dia segera berkata kepada anak buahnya setelah itu, "Pengawal, lumpuhkan kedua tangan dan kakinya." Beberapa anak buahnya segera datang begitu dia selesai berbicara. Malan menangis histeris karena kesakitan, tapi mereka langsung menekannya, kemudian langsung memegang batu bata dan menghantam lutut kanannya. Malan hampir pingsan kesakitan saat ini. Lutut kanannya pernah patah karena nyonya besar Xiao sewaktu berada di pusat penahanan waktu itu. Gips di kakinya baru dilepas setelah melakukan pemulihan dalam waktu yang lama dan baru sembuh. Sekarang remuk lagi sehingga rasa sakit hampir membuatnya mati. Malan langsung menangis histeris dan berteriak, "Aku mohon kalian lepaskan aku. Kakiku sudah pernah patah sekali. Bukankah kalian ingin aku mati karena patah lagi sekarang?" Wu Donghai berkata dengan keras, "Jangan banyak omong kosong. Nona Yi ingin mematahkan kedua tangan dan kakimu. Ini baru seperempat bagian." Malan berteriak seperti orang gila, "Kalau begitu bunuh saja aku. Kamu langsung bunuh saja sehingga aku tidak perlu merasakan kesakitan ini." Wu Donghai berkata dengan jijik, "Benar-benar wanita sialan. Kalian cepat lumpuhkan dia." Pintu masuk gudang tiba-tiba ditendang sewaktu orang yang memegang batu bata hendak menghantam kaki lainnya. Belasan orang berpakaian hitam dengan senjata lengkap segera masuk dan mengarahkan pistol ke arah orang yang ada di dalam gudang. Ketua yang memimpin orang berpakaian hitam ini berkata dengan dingin, "Semuanya jangan bergerak. Peluru akan melayang jika ada yang berteriak yang berani bergerak." Semua orang kaget ketika melihat sekelompok pria berbaju hitam bersenjata lengkap menyerbu masuk. Wu Donghai bertanya dengan gugup, "Siapa kalian?" Ketua berbaju hitam yang memakai masker hitam berkata dengan dingin, "Kami adalah polisi internasional yang diperintahkan menyelidiki kasus penipuan antar negara." Orang yang berbicara adalah Hong Wu, anak buah Yi Chen yang paling setia. Saat ini Yi Chen berada di dalam helikopter yang ada di luar, tapi dia tidak turun. Dia tidak berencana langsung turun tangan dalam masalah hari ini. Jika tidak, maka dirinya sama sekali tidak bisa menjelaskannya kepada Malan. Saat ini ekspresi Wu Donghai terlihat bingung. Polisi internasional memeriksa penipuan antar negara. Apakah ada hubungannya dengan dirinya? Dirinya hanya menculik Malan dan Yi Changmin.
Malan merasa satu sarafnya disengat listrik tegangan tinggi dan seluruh tubuhnya gemetaran. Dia teringat dengan tragedi waktu dirinya dimasukkan ke pusat penahanan karena dirinya mencuri kartu bank Yichen. Namun dia langsung sadar setelah beberapa saat dan segera berteriak minta tolong. "Pak polisi, tolong, aku diculik oleh mereka. Mereka ingin membunuhku." Ketua berbaju hitam berjalan ke depannya untuk memeriksa lukanya dan berkata dingin kepada orang di samping, "Lindungi korbannya terlebih dahulu." Baik, beberapa pria baju hitam berkata pada saat bersamaan, kemudian segera maju dan menyeret Malan yang satu kakinya patah ke sisi lain. Malan langsung bernapas lega setelah melihat dirinya dilindungi oleh beberapa pria berbaju hitam dan menangis kencang. Wudong Hai langsung panik ketika melihat Malan sedang dilindungi. Malan adalah hadiah yang akan dia persembahkan kepada Yi Changmin. Bagaimana dirinya bisa memuaskan Yi Changmin jika Malan dilindungi polisi internasional ini? Jadi dia segera bertanya, "Hei, apakah kalian tidak salah? Di sini tidak ada penipu antar negara. Cepat lepaskan wanita itu." Hongwu langsung menghampirinya dan menendang perutnya yang membuat dia terhempas lumayan jauh. Hongwu berkata dingin sambil mengarahkan moncong pistol di dahinya. "Kenapa? Apa kamu sedang mengajariku?" Wudong Hai langsung ketakutan begitu merasakan moncong pistol yang dingin dan segera melambaikan tangannya. "Tidak berani, aku hanya ingin memastikan saja." Hongwu berkata dengan acuh, "Kami akan membawamu kembali ke markas kami yang ada di Pena jika kamu berani bicara lagi." Li Changmin berjalan ke arahnya dengan sedih dan berkata kepada Hongwu yang berpakaian hitam, "Polisi internasional, aku kenal dengan pemimpin kalian yang ada di Pena. Aku tidak peduli apa alasan kalian ke sini. Aku mohon kepada kalian untuk mengantarku ke rumah sakit sekarang dan melindungi sampai keluargaku datang menjemputku." Hongwu langsung terlihat dingin ketika melihat Yi Changmin. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menamparnya. Yi Changmin merintih dan Hongwu berkata dengan keras sebelum dia sempat menanyakan alasannya, Li Cui Hua, kami sudah lama menyelidikimu. Waktu itu kamu sengaja membuat kartu emas hitam Citibank palsu dan mencari korban di seluruh dunia. Malan ditangkap karena dicurigai menipu bank karena memakai kartu bank yang kamu buat. Kamu selalu memakai nama besar Yi Changmin untuk menipu dan kami sudah menyelidiki semua dengan jelas. Kamu masih berani berdalih di sini. Yi Changmin tertegun ketika mendengarnya. Dia tanpa sadar bertanya, "Kamu bilang siapa itu Li Cui Hua? Mana mungkin namaku senorak itu. Aku adalah putri pertama keluarga Yi. Aku adalah Yi Changmin." Hongwu berkata dengan dingin, "Masih pura-pura di depanku. Kamu telah membuat penipu banyak orang dan perusahaan selama bertahun-tahun ini. Apakah kamu sendiri tidak tahu dengan itu?" Malan juga tercengang. Ada ribuan suara yang berputar di kepalanya. Ada apa dengan sebenarnya ini? Siapa sebenarnya wanita ini? Dia bibi Yi Chen atau penipu antar negara? Jika mengatakan dia bibinya Yi Chen, lantas ada apa dengan polisi internasional ini? Mereka secara akurat mengatakan dirinya yang dipenjara waktu itu. Alasan mereka terlihat masuk akal. Jika dirinya penipu internasional, lalu kenapa dia meminta dirinya menyuruh putrinya bercerai dengan Yi Chen? Selain itu, bahkan orang besar seperti Wudong Hai juga percaya kalau dia adalah putri pertama keluarga Yi. Kedua hal ini sepertinya mempunyai alasan sendiri. Semuanya sangat masuk akal. Hongwu berkata dengan keras lagi saat ini, "Li Cui Hua, kami sudah memeriksa dengan jelas semua perbuatanmu. Kami juga tahu alasan kedatanganmu mencari Malan kali ini. Bukankah kamu mau membalaskan dendam 3 anak buahmu yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup? Kamu ingin menghancurkan keluarga Malan, bukan?" Malan langsung ingat dengan ketiga wanita yang mempersulit dia dan ingin memukulnya sampai mati sewaktu dia di penjara dulu. Ketika mendengar ini, salah satu adalah wanita Parubaya yang wajahnya penuh bekas luka. Waktu itu wanita itu berkata kalau mereka ditangkap gara-gara Malan. Ketika memikirkan ini, keseimbangan di hati Malan sudah goyah. Dia mulai merasa kalau kemungkinan Yi Changmin seorang penipu lebih besar. Saat ini Yi Changmin terlihat tercengang. "Apa yang kamu katakan? Aku bukan Cui Hua, aku Yi Changmin."
Hong Wu berkata dengan dingin, masih berpura-pura. Sepertinya kamu sudah sangat menghayati peran penipuanmu yang terkadang bahkan lupa dengan identitasmu sendiri dan mencuci otak sendiri, bukan? Baiklah, aku tidak akan mengampunimu lagi jika seperti itu. Kami sudah tahu dengan rencanamu. Kamu ingin memberikan janji palsu kepada Malan dan meminta putrinya bercerai dengan Yi Chen, bukan? Yi Changmin berkata, omong kosong apa ini? Cek yang aku berikan kepadanya adalah cek asli. Itu adalah cek asli. Kamu tersenyum, hanya saja tertutup masker sehingga Yi Changmin sama sekali tidak bisa melihatnya. Yi Chen sejak awal sudah menebak kalau Yi Changmin akan memakai uang untuk menaklukkan Malan. Jadi sengaja meminta Hong Wu menjelekkan Yi Changmin. Malan pernah di penjara, dia pasti sangat sensitif dengan cuek, dengan cek palsu dan kartu bank. Yi Chen bisa menebak sikap Malan. Malan langsung berkata setelah mendengarnya, Pak Polisi, dia sebelumnya memberikan selembar cek palsu senilai 100 juta untukku. Hong Wu mengangguk dan berkata dengan dingin, tujuannya adalah menjebakmu untuk menghancurkan pernikahan putrimu. Kemudian kamu akan membawa cek itu untuk diuangkan di bank. Bank pasti akan lapor polisi dan kamu akan dipenjara lagi karena alasan penipuan. Hong Wu terdiam sejenak dan berkata lagi, hanya saja kamu beruntung bisa dilepaskan waktu itu. Kamu tidak akan begitu beruntung lagi jika masuk sekali lagi dan kemungkinan besar akan dipenjara seumur hidup seperti ketiga anak buahnya. Malan merinding ketika dia mendengarnya. Dia berkata dalam hati, brengsek, untung saja aku sudah pintar. Aku langsung bisa menebak ketika Li Cui Hua sialan ini memberiku cek. Ternyata benar, aku mungkin akan terjebak jika mempercayainya. Hong Wu mungkin banyak poin penting sehingga Malan langsung percaya dengannya. Dia masih merasa takut ketika teringat dengan 3 wanita jahat di penjara dan itu sudah menjadi trauma di hatinya. Hong Wu melihatnya saat ini dan berkata dengan serius, Ibu Malan, kamu sudah ada peningkatan besar karena tidak tertipu oleh penipu ini. Jika tidak maka dirimu akan dijatuhi hukuman seumur hidup dan akan menjadi alat pelampiasan ketiga anak buah Li Cui Hua. Malan langsung merinding ketika mendengarnya. Sial, ini benar-benar bahaya sekali. Untung saja kewaspadaannya kuat. Jika tidak, maka dirinya pasti akan dipenjara. Bukankah itu artinya dirinya akan disiksa ketika orang di penjara selama beberapa puluh tahun? Hong Wu berpaling dan berkata dengan dingin kepada Yi Changmin, Li Cui Hua, polisi internasional lebih dari 20 negara yang sedang meminta bawahanmu kembali untuk diperiksa saat ini. Kamu bisa dikatakan sebagai penipu terbesar dalam sejarah. Kami akan segera mengantarmu ke markas besar polisi di Vienna. Negara mana yang akan membawamu kembali untuk diperiksa tergantung negara di mana kamu melakukan kejahatannya yang paling banyak. Seluruh semangat Yi Changmin sudah runtuh saat ini. Dia merasa dirinya tiba-tiba jatuh dalam sebuah dunia imajinasi dan dirinya tiba-tiba bernama Li Cui Hua. Selain itu dirinya juga menjadi penipu antar negara, juga menipu paling besar dalam sejarah manusia. Benar-benar tidak masuk akal. Yi Changmin tiba-tiba merasa ada siasat besar di belakangnya. Jadi dia berteriak, aku mencurigai identitasmu sekarang. Aku tidak tahu kamu polisi internasional yang sebenarnya atau tidak. Keluarkan identitasmu. Hong Wu tertawa dingin dan berkata, kenapa kamu mau melawan setelah menemukan sulit melarikan diri? Aku beritahu kamu Li Cui Hua, kamu tidak mungkin ada kesempatan melarikan diri kali ini. Dia langsung memberikan perintah kepada beberapa orang di sampingnya setelah itu. Borgol dia dan bawa masuk ke dalam helikopter. Baik. Beberapa pria berbaju hitam langsung memaju dan memborgol tangan Yi Changmin dari belakang serta membawanya keluar. Hong Wu berkata dengan dingin, Li Cui Hua adalah kriminal besar, kenakan penutup kepala hitam kepadanya. Baik, salah satu pria berbaju hitam memakai kain hitam untuk menutup kepala Yi Changmin. Malan yang kakinya patah dan duduk di lantai berteriak, Pak Polisi, kalian harus menjatuhkan hukuman mati untuknya. Jika tidak, maka wanita busuk ini pasti akan mencelakai orang lagi. Hong Wu berkata, kamu tenang saja, kami pasti akan memberikan hukuman dengan adil. Setelah itu dia berkata kepada anak buahnya, bawa bajingan bermarga Wu ini sekalian. Kami mencurigai kalau dirinya melakukan
pencucian uang lintas negara dan sudah ingin menangkapnya sejak dulu. Tidak diduga bisa bertemu dengannya di sini. Wu Donghai segera berkata dengan gugup, "Sejak kapan aku menjadi tersangka pencucian uang lintas negara? Aku melakukan bisnis dengan jujur dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal." Hong Wu langsung menamparnya. "Masih berani menjawabku? Apakah kamu tidak tahu hal busuk yang dilakukan adik iparmu selama bertahun-tahun ini?" Wu Donghai berkata, "Semua itu dilakukan oleh adik iparku. Apa hubungannya denganku?" Hong Wu menampar wajahnya lagi dan memakinya. "Jika bukan karena dukunganmu di belakang, apakah dia bisa melakukan begitu banyak hal yang jahat? Apakah kamu pikir dirimu bisa melepaskan diri karena tidak melakukannya secara langsung? Kamu jangan lupa dengan para pejabat yang memberikan perintah semuanya adalah pejabat kelas kakap." Wu Donghai berkata, "Tapi aku tidak melakukan pencucian uang antar negara." Hong Wu tertawa dingin. "Kamu sendiri yang tahu melakukannya atau tidak. Aku ingin lihat apa lagi yang akan kamu katakan setelah semua bukti ada di depanmu." Setelah itu dia melambaikan tangan kepada orang di sebelahnya. "Bawa orang ini." Orang yang paling Hong Wu benci dalam hidupnya selama ini adalah Wu Donghai. Dia menatap Wu Donghai sambil mengumpat di dalam hati. Waktu itu anjing tua Wu Donghai ingin mengirim Zhang Jizhou dan lainnya masuk ke mansion Tan Xiang yang hampir membunuhku. Mungkin aku sudah sejak lama melapor kepada Dewa Neraka jika bukan karena Master Yi yang memberikan pil permajaan padaku. Aku akan membunuhmu karena jatuh di tanganku kali ini." Sewaktu melihat Wu Donghai juga dibawa pergi, Malan buru-buru membujuk Xiao Changgan dan Xiao Helong yang tergeletak di lantai seperti anjing mati. Dia berkata kepada Hong Wu, "Pak polisi, mereka berdua mencoba menculikku. Apa yang harus dilakukan dengan mereka?" Hong Wu berkata, "Ini kami adalah polisi internasional yang menjalankan perintah dari markas besar polisi dan di Pena. Tujuan utama kami adalah menangkap penjahat antar negara. Langsung serahkan orang seperti mereka kepada teman-teman yang ada di sini." Malan mengangguk berulang kali dan berkata, "Baiklah, jatuhkan hukuman seumur hidup kepada mereka." Hong Wu mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Begini saja, aku akan mengirim orang untuk mengantarmu ke rumah sakit dulu. Lalu kamu hubungi keluargamu. Kamu akan menghubungi polisi di sini untuk menangani kedua orang ini." Malan menangis karena sangat senang dan berkata, "Pak polisi, tolong bawa aku ke rumah sakit. Kakiku baru sembuh dan patah lagi. Aduh, ya Tuhan, kenapa nasibku begitu buruk?" Kamu berkata kepada orang di sampingnya, "Kamu bawa Ibu Malan ke rumah sakit dengan mobil." "Baik, Ketua." Setelah itu Malan dibawa keluar dari gudang oleh dua orang. Dia kaget melihat adegan di luar. Begitu dia keluar gudang, ada 3 helikopter yang berhenti di tempat kosong di luar gudang. Juga puluhan mobil hitam mewah. Dia berdesah di dalam hati. "Gila, polisi internasional ini sangat hebat. Bahkan ada beberapa helikopter. Untung saja ada polisi internasional hari ini. Jika tidak, bukankah aku akan dibunuh oleh Li Chuihua dan Wu Donghai?" Dia mengumpat di dalam hati ketika memikirkan ini. Wu Donghai benar-benar bodoh. Presiden kaya sepertinya bahkan tidak bisa membedakan identitas Li Chuihua. Dia juga harus memanggilnya dengan sebutan Ibu Ye dengan begitu akrab. Benar-benar bodoh. Kemudian Malan dibawa ke mobil Rolls Royce. Pengemudi segera membawa mobil meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah sakit umum Jinling. Saat ini Yi Changmin duduk gelisah di dalam helikopter, kepalanya tertutup kain hitam sehingga tidak bisa melihat sekelilingnya, sehingga dia sangat panik. Saat ini dia tiba-tiba merasa penutup kepalanya dibuka yang membuatnya sangat ketakutan. Namun dia menemukan kalau Yi Chen, keponakannya, duduk di sampingnya. Saat ini akhirnya Yi Changmin tahu kalau polisi internasional ini palsu. Mereka pasti orang-orang Yi Chen. Apa itu Li Chuihua, polisi internasional? Hanya adegan untuk membohonginya. Dia langsung berteriak kencang ketika sadar dirinya dipermainkan Yi Chen. "Yi Chen, brengsek kamu. Apakah kamu sudah gila? Aku adalah bibimu. Kamu bahkan berani mempermainkanku." Yi Chen tersenyum tenang ketika menghadapi Changmin yang sedang marah.
dan balik bertanya, ini hampir tahun baru dan kamu bukannya menyiapkan tahun baru di Yanjing, tapi datang menyulitkan diriku di Jinling. Kamu meminta ibu mertuaku membujuk istriku untuk bercerai denganku. Kamu bahkan bisa melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini. Apakah aku tidak boleh mempermainkanmu? Ekspresi Yi Changmin terlihat malu lalu berkata dengan marah, semua itu demi kebaikanmu. Kamu lihat istrimu yang keluarganya begitu miskin. Bagaimana mungkin dirinya pantas denganmu? Nada suara Yi Chen sangat dingin. Kamu tidak perlu peduli apakah istriku pantas denganku atau tidak. Apa yang terjadi hari ini hanyalah pelajaran kecil untukmu. Cepat kembali ke Yanjing jika dirimu pintar. Jika tidak, maka aku akan membuatmu merayakan tahun baru di Jinling. Yi Changmin langsung emosi. Dia berjuang untuk berdiri, tapi orang berbaju hitam di sampingnya menekannya sehingga dia hanya bisa berkata dengan marah, Yi Chen, kamu berani mengancamku? Yi Chen mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, kali ini hanya ancaman saja. Aku mungkin akan memukulmu jika kamu benar-benar membuatku marah. Berani sekali kamu. Yi Changmin mengertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan melepaskanmu jika kamu berani menyentuhku. Yi Chen mendengus dan berkata, bahkan anak buahku boleh menamparmu. Kenapa aku tidak berani? Aku tidak memukulmu karena tidak ingin mengotori tanganku. Yi Changmin langsung berteriak kencang, aku akan membunuh orang yang menyentuhku, juga ibu mertuamu. Wanita sialan itu bahkan berani memukulku. Aku pasti akan merobek mayatnya sampai hancur. Yi Chen mengangkat alisnya dan mengernyit keningnya. Kenapa dirimu begitu sombong? Baik, kamu rayakan tahun baru di Jinling saja. Yi Changmin bertanya, kamu ingin menahanku? Benar. Yi Chen mengangguk. Kamu mengatakannya dengan baik. Aku memang mau menahanmu. Yi Changmin sangat emosi dan berteriak, berani sekali kamu. Yi Chen berkata dengan datar, aku sudah memutuskan. Apakah kamu merasa tidak terima? Baik, kamu akan pergi setelah dirimu mengaku kalah. Yi Changmin berteriak, Yi Chen, aku adalah generasi lebih tua. Aku adalah bibi kandungmu. Kamu tidak boleh kurang ajar padaku. Generasi lebih tua? Yi Chen bertanya dengan dingin. Kamu selalu mengatakan kalau kamu adalah bibiku. Kalau begitu, aku tanya padamu, di mana kamu waktu aku ditelantarkan di panti asuhan? Yi Changmin langsung tidak bisa mengatakan apa-apa. Yi Chen bertanya lagi, aku tanya padamu lagi, di mana kamu setelah aku dewasa dan bekerja di lokasi konstruksi? Yi Changmin tetap tidak bisa menjawabnya. Yi Chen bertanya lagi, masih ada lagi, di mana kamu sewaktu aku menikah? Ekspresi Yi Changmin terlihat suram. Dia ingin membantahnya tapi tidak tahu memakai cara apa. Yi Chen berkata, saat ini bibi sepertimu tidak pernah peduli padaku. Tidak masalah kalau kamu tidak membantuku, karena begitulah sifat manusia yang akan pergi setelah dukungan mereka jatuh. Manusia harus belajar mengandalkan diri sendiri. Tapi kamu bukan hanya tidak membantuku, tapi kamu juga datang merusak hubunganku dengan istriku. Apa tujuanmu sebenarnya? Aku Yi Changmin berdalih, aku memintamu bercerai dengan wanita bermarga Xiao demi kebaikanmu. Wanita itu tidak pantas untukmu. Yi Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu tinggal di Jinling untuk melatih emosimu juga demi kebaikanmu. Karena dengan sikap seperti ini tidak tahu malapetaka yang akan kamu dapatkan kelak jika tidak diberi pelajaran. Mungkin kamu akan membuat nyawamu sendiri hilang. Yi Changmin berkata dengan marah, berani sekali kamu. Berikan ponsel padaku, aku akan menelpon kakekmu. Yi Chen memberikan ponsel padanya dengan acuh dan berkata, ini pakai ponselku dan teleponlah sekarang. Dia berkata kepada orang berbaju hitam di sebelahnya. Setelah itu buka borgolnya. Orang berbaju hitam melakukan perintahnya. Yi Changmin segera merebut ponsel di tangan Yi Chen. Setelah kedua tangannya dilepaskan, menekan sederet nomor dan melakukan panggilan. Setelah ponsel berbunyi beberapa kali, suara tua dan berat terdengar. Halo, siapa ini? Yi Changmin segera menangis dan berkata ketika mendengar suara ayahnya, ayah, ini aku. Changmin.
Yi Jongkuan, lelaki tua di ujung telepon, berkata, "Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu menghadapi bahaya?" Yi Changmin berkata sambil menangis, "Aku ditahan Yi Chen. Dia mengatakan tidak akan membiarkan aku merayakan tahun baru di Yanjing. Ayah, bajingan ini tidak menghormati orang yang lebih tua dan sangat sombong. Anda bantu aku memberinya pelajaran." Yi Jongkuan berkata dengan kaget, "Ada apa? Kenapa kamu bisa berselisih dengan Yi Chen?" Yi Chen segera merebut ponselnya saat ini dan berkata dengan dingin, "Dia diam-diam mencari ibu mertuaku dan memberikan uang kepada ibu mertuaku supaya membujuk istriku untuk bercerai denganku. Apakah ini cara kerja keluarga Yi?" Yi Jongkuan tertegun dan menghela napas setelah ragu sejenak. "Yi Chen, dia adalah bibimu." Yi Chen bertanya lagi, "Memangnya kenapa? Apakah dia punya hak mencampuri pernikahanku? Jangankan dia yang tidak punya hak ini, bahkan kamu juga tidak punya hak ini." Yi Jongkuan berkata dengan sedih, "Ah, benar yang kamu katakan. Dia memang tidak seharusnya melakukan ini. Aku mewakilinya minta maaf padamu dan kamu biarkan dia pulang." Yi Chen berkata dengan dingin, "Aku sudah mengatakan untuk memintanya merayakan tahun baru di Jinling dan aku akan membiarkan dia pulang setelah tahun baru. Namun tidak ada seorang pun yang bisa membawanya pergi dari Jinling sebelum itu, bahkan dewa juga tidak bisa." Yi Jongkuan yang ada di ujung telepon ragu sejenak dan berkata tanpa daya, "Baik, lakukan seperti yang kamu katakan saja." Ye Changmin terlihat kecewa setelah mendengarnya. Dia memohon, "Ayah, aku ingin kembali ke Yanjing dan merayakan tahun baru bersamamu." Yi Jongkuan berkata dengan serius, "Changmin, karaktermu memang terlebih emosional. Kamu ubah sikapmu melalui kejadian ini. Jangan sampai dirimu yang sudah hampir berusia 50 tahun ini terus membuat masalah bersama anak muda." Yi Changmin langsung tidak tahu harus mengatakan apa. Yi Jongkuan berkata lagi, "Yi Chen, pulanglah jika ada waktu." "Kakek." Yi Chen langsung mematikan telepon sebelum Yi Jongkuan menyelesaikan kata, "Sangat merindukanmu." Dia tidak punya perasaan apa-apa dengan Yi Jongkuan, apalagi dirinya sedikit banyak harus bertanggung jawab dengan kematian orang tuanya. Jadi Yi Chen tidak punya kesabaran dengannya. Yi Changmin bertanya dengan suara terisak setelah telepon dimatikan, "Yi Chen, aku bisa merayakan tahun baru di Jinling. Aku ingin merayakan tahun baru seorang diri di kamar Presiden Suite Hotel Buckingham Palace." Yi Chen tertawa, "Kamar Presiden Suite Hotel Buckingham Palace? Aku rasa kamu sudah gila. Aku akan menyewa sebuah rumah di desa kumuh di tengah kota dan membiarkanmu tinggal di sana selama seminggu." "Apa?" Yi Changmin terlihat putus asa dan berkata, "Kamu akan membawaku ke desa kumuh di tengah kota, kejam sekali kamu." Yi Chen tertawa dingin dan tiba-tiba teringat kalau tahun baru tinggal sebentar lagi. Tidak tahu sudah sampai di mana Kong Delong yang datang ke Jinling dengan sepeda. Jadi dia langsung menelepon Dong Rolin. Dong Rolin langsung bertanya dengan senang begitu teleponnya terhubung, "Yi Chen, kenapa kamu bisa meneleponku?" Yi Chen bertanya, "Rolin, sudah sampai di mana Kong Delong, kakak sepupumu itu?" Dong Rolin berkata, "Pagi ini dia memberitahuku kalau dia akan melewati sungai Yangtze. Mungkin akan tiba di Jinling malam ini." Yi Chen mengerutkan keningnya, "Kenapa begitu lambat?" Dong Rolin berkata tanpa daya, "Dia mengalami kecelakaan kecil sewaktu bersepeda sehingga lengannya terluka jadi menjadi lebih lambat." Yi Chen bertanya lagi, "Apakah kamu sudah mencarikan sebuah rumah di desa kumuh di tengah kota?" Dong Rolin berkata, "Sudah, aku mencarinya berdasarkan permintaanmu yang sewanya 500 sebulan." Yi Chen menjawab, "Ya," lalu berkata, "Baik, aku akan pergi melihatnya besok." Setelah dia menutup teleponnya, Hong Wu datang bersama Wu Donghai yang kepalanya tertutup kain hitam. Yi Chen segera berkata kepadanya, "Minta orang pergi ke desa kumuh tengah kota dan sewa sebuah rumah tunggal yang paling jelek. Bawa ibu Yi tinggal di sana selama 7 malam. Dia tidak diizinkan keluar selama 7 hari ini. Kamu minta orang siapkan makan minumnya, beli makanan atau barang sehari-hari yang paling biasa. Mengerti?" Hong Wu mengangguk dan berkata, "Baik, Mas Ri, aku akan pergi mengaturnya."
Ye Changmin benar-benar sangat marah. Dia mengatakan gigi dan berteriak, "Ye Chen, jangan berpikir bahwa sekarang ini aku, Ye Changmin, sudah berhasil dikalahkan di keluarga Ye. Statusku jauh lebih tinggi darimu. Sebaiknya kamu bersikap hormat kepadaku." Ye Chen tidak menghiraukannya. Dia malah menengok ke arah Hongwu dan menunjuk ke arah kursi kosong yang ada di sebelah Ye Changmin. Hongwu menangkap maksudnya. Dia langsung menarik Wu Donghai dan menduduki di kursi kosong tersebut. Kemudian Yi Chen mengeluarkan tangannya untuk membuka penutup kepala Wu Donghai. Setelah itu dia menatapnya lekat-lekat sambil tersenyum. "Halo Presiden Wu, kita bertemu lagi." Yi Chen Yi Chen Tepat pada saat ini Wu Donghai merasa seperti baru saja tersambar petir yang begitu hebat. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Yi Chen akan muncul di hadapannya seperti ini. Apa jangan-jangan seluruh kejadian hari ini adalah ulahannya? Apa dia yang berada di balik semuanya? Bagaimana dia bisa mempunyai kemampuan sebesar ini? Saat melihat ekspresi ketakutan di wajah Wu Donghai, Yi Chen tersenyum dan berkata, "Presiden Wu, lama tidak bertemu, tetapi pertama-tama aku akan memperkenalkan wanita pemberang yang ada di sebelahku ini." Yi Changmin menatap Yi Chen lekat-lekat sambil mengetakkan giginya dan berkata, "Yi Chen, jangan melewati batas." Yi Chen mengabaikan perkataannya. Dia lanjut berkata lagi kepada Wu Donghai, "Nama asli wanita pemberang ini bukanlah Li Cuihua, melainkan Yi Changmin. Dia adalah putri tertua keluarga Yi di Yanjing, yang juga merupakan bibiku, yaitu adik dari ayahku." Apa? Di dalam hati Wu Donghai seolah-olah ada sebuah bom nuklir yang meledak secara tiba-tiba. Dia benar-benar terkejut setelah setengah mati, hingga suaranya menjadi gemetaran. "Kamu, oh tidak, Anda, apa Anda benar-benar anggota keluarga Yi?" Yi Chen tersenyum. "Iya, aku benar-benar anggota keluarga Yi. Tetapi ini adalah hal yang biasa. Tidak ada yang istimewa dengan ini." Keringat dingin mengalir di sekujur tubuh Wu Donghai. Dia berkata lagi dengan suara yang masih gemetaran, "Tuan Muda Yi, mengapa Anda tidak berterus terang kepadaku soal identitas asli Anda? Kalau aku tahu bahwa Anda Tuan Muda dari keluarga Yi, aku pasti akan menuruti segala perintah Anda, bahkan meskipun Anda memberiku 10.000 keberanian pun, aku tidak akan berani untuk membantah dan melawan Anda." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Wu Donghai, jangan ketakutan seperti ini. Lihatlah dirimu, wajahmu sampai pucat pasi. Keluarga Yi tidak seseram yang kamu bayangkan." Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Yi Changmin yang duduk di sampingnya, lalu berkata lagi, "Coba kamu lihat, buktinya putri tertua keluarga Yi ini bahkan bisa kamu culik, bukan?" Wu Donghai semakin ketakutan. Dia berkata sambil terus melambai-lambaikan tangannya, "Tuan Muda Yi, tolong jangan berkata seperti itu. Insiden ini sepenuhnya adalah ulah dua bajingan itu, Xiao Changgan dan Xiao Hailong. Dan mereka berkata kepadaku bahwa mereka menculik Malan, bukan menculik Nyonya Yi. Aku juga baru mengetahui hal ini begitu aku tiba di sini. Mereka benar-benar bernyali besar sehingga berani menculik Nyonya besar seperti ini." Yi Chen menunjuk ke arah Yi Changmin dan bertanya kepada Wu Donghai, "Apa tadi kamu melakukan sesuatu terhadapnya? Kamu memukulinya, bukan?" Wajah Wu Donghai saat ini benar-benar sangat pucat. Dia ketakutan setengah mati. Dia langsung berkata dengan terbata-bata, Maaf, aku salah. Aku benar-benar tidak mengetahui identitas Nyonya Yi yang sebenarnya." Yi Chen tersenyum dan berkata lagi, "Bisa memukul Nyonya besar keluarga Yi, rasanya menyenangkan sekali ya." Wu Donghai menggelengkan kepalanya dan sekuat tenaga berulang kali. Ekspresi wajah Yi Changmin yang duduk di sebelahnya terlihat sangat tidak senang. Wu Donghai menjawab dengan ketakutan, "Tuan Muda Yi, aku benar-benar tidak mengetahui identitas Anda dan Nyonya Yi. Kalau aku mengetahuinya, mana mungkin aku berani melakukan hal seperti ini." Saat ini tatapan Yi Chen beralih ke wajah Wu Donghai. Dia bertanya, "Presiden Wu, aku pernah berpikir tidak, bagaimana nasib keluarga Wu setelah kejadian hari ini? Apa yang akan terjadi pada mereka?" Begitu mendengar ini, sekujur tubuh Wu Donghai langsung bergetar hebat.
Mana mungkin dia tidak mengetahui bagaimana nasib keluarga Wu setelah ini. Yi Changming pasti akan membuat perhitungan dengannya sebisa-bisanya, dan keluarga Yi pasti akan membantunya. Saat keluarga Wu sedang berada di masa kejayaannya saja, mereka bukanlah lawan yang sepadan bagi keluarga Yi, apalagi dengan kondisi keluarga Wu yang sekarang yang sudah dihancurkan oleh Yi Chen. Saat ini keluarga mereka sama sekali bukan apa-apa di hadapan keluarga Yi. Bahkan keluarga mereka tidak lebih besar dari seekor semut. Wu Donghai bahkan berpikir meskipun keluarga Yi tidak mengerahkan seluruh kemampuan mereka saja, mereka sudah bisa menghancurkan keluarganya sampai hancur berkeping-keping. Begitu memikirkan hal ini, dia langsung memohon kepada Yi Chen, "Tuan Muda Yi, Nyonya Yi, semua ini terjadi karena kebodohanku. Bisa-bisanya aku tidak mengetahui identitas Nyonya Yi yang sebenarnya. Maafkan aku karena telah menyinggung kalian berdua. Aku mohon kepada kalian, tolong maafkan aku." Yi Changmin sangat membenci Yi Chen, tetapi dia tidak berani marah kepadanya. Jadi dia langsung melampiaskan seluruh amarahnya kepada Wu Donghai. Dia meletakkan giginya dengan kuat dan mengutuk, "Pria bermarga Wu, atas insiden yang terjadi hari ini, aku Yi Changmin tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu tunggu saja, aku pasti akan membuatmu menderita sampai mati." Begitu mendengar itu, tubuh Wu Donghai langsung melemas sampai hampir ambruk. Kalau soal reputasi keluarganya yang hancur dan aset-asetnya yang hilang, dia masih bisa menerimanya meskipun dengan berat hati. Tetapi kalau keluarga Yi benar-benar ingin menghancurkan dirinya dan membuatnya menderita sampai mati, mana mungkin dia bisa mengatasinya. Kalau keluarganya benar-benar dihancurkan oleh mereka, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Begitu memikirkan hal ini, Wu Donghai langsung menatap Yi Chen dengan kedua matanya yang sudah memerah. Dia kembali memohon kepadanya dengan suara yang sedikit parau, "Tuan Muda Yi, aku mohon kepada Anda, tolong bantu aku. Kejadian kali ini benar-benar hanya kesalahan pahaman. Kalau keluarga Yi mau memaafkan aku bersedia untuk menyerahkan 20% saham dari keseluruhan asetku. Aku mohon kepada Anda dan Nyonya Yi, tolong maafkan aku." Yi Changmin mengatakan giginya dan berkata, "Jangankan 20, bahkan meskipun kamu memberiku 50 ataupun 100% sekalipun, aku tidak peduli. Hal itu sama sekali bukan apa-apa bagiku." Yi Chen melambaikan tangannya, "Tunggu, mungkin hal ini sama sekali bukan apa-apa bagimu, tetapi bagiku hal itu cukup menarik." Setelah mengatakan ini, dia langsung bertanya kepada Wu Donghai, "Presiden Wu, kamu tidak hanya menculik ibu mertuaku, kamu juga menculik bibiku. Aku benar-benar korban ganda dari insiden yang kamu perbuat hari ini. Begini saja, kalau penawaran 20% itu mau itu naik 2 kali lipat menjadi 40%, dan kamu berjanji untuk menuruti segala perintahku setelah ini, aku bisa memastikan bahwa keluarga Yi tidak akan pernah menyusahkanmu." Begitu mendengar ini, Wu Donghai merasakan perasaan senang dan sedih di waktu yang bersamaan. Sedangkan karena saat ini Yi Chen sudah mengusulkan sebuah solusi untuknya, itu artinya dia dan keluarga Wu masih mempunyai kesempatan untuk hidup. Namun dia juga sedih karena solusi yang Yi Chen ajukan kepadanya sama saja dengan dia harus memotong dagingnya sendiri dengan pisau. Memberikan 40% dari sahamnya sama dengan menghancurkan seluruh keluarga Wu. Saat ini Yi Changmin merasa keberatan dan tidak terima. Hari ini dia sudah mengalami begitu banyak penderitaan dan dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yi Chen. Jadi satu-satunya objek yang bisa menjadi tempat pelampiasan baginya adalah Wu Donghai. Tetapi kalau Yi Chen memblokir satu-satunya objek yang bisa dia jadikan pelampiasan, bukankah itu artinya dia harus mencari ayah dan anak yang sudah menculiknya untuk menjadikan mereka berdua objek pelampiasnya? Namun ayah dan anak itu hanyalah dua orang kecil yang sama sekali bukan siapa-siapa. Bahkan meskipun dia membunuh mereka berdua beserta seluruh keluarganya, dia tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Lantas untuk apa dia melakukan itu? Setelah berpikiran hal ini, dia langsung berteriak dengan marah, "Yi Chen, soal apakah aku akan menyusahkan dia dan keluarga Wu atau tidak, itu sama sekali bukan urusanmu. Kamu tidak berhak memutuskan itu. Akulah yang berhak memutuskannya. Kakekmu lah yang berhak memutuskannya." Yi Chen berkata dengan santai, "Aku sudah mengusulkan sebuah solusi untuk masalah ini kepada Wu Donghai. Selama dia menyetujuinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya, termasuk kalian." Setelah mengatakan ini, Yi Chen menatap ke arah Yi Changmin
Nada bicaranya tiba-tiba meninggi. Dia berkata dengan dingin, "Satu hal lagi, jangan beranggapan hanya karena selama beberapa tahun ini aku tidak berada di keluarga Ji, lantas kalian berhak melakukan apapun sesuka hati kalian. Kalian juga jangan pernah bermimpi untuk memanfaatkan pernikahanku dan memintaku kembali kepada kalian untuk mengangkat nama keluarga Ji. Aku tidak akan pernah memberikan kesempatan ini kepada keluarga Ji. Jadi kalau setelah ini kalian masih berani merencanakan sesuatu di belakangku, jangan salahkan aku kalau aku sampai mengabaikan keluargaku sendiri yang mempunyai hubungan darah denganku. Entah itu kamu ataupun anggota keluarga Ji yang lainnya. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian begitu saja. Tidak seorang pun." Begitu melihat tatapan yang diberikan oleh Yi Chen, Yi Changmin menjadi sedikit ketakutan, tetapi dia tetap berteriak dengan dingin, "Yi Chen, kamu pasti sekarang ini kamu mempunyai kemampuan yang untuk menantang keluarga Yi. Bukankah grup Di Hao dan uang 10 miliar yang kamu miliki sekarang ini semuanya adalah pemberian dari keluarga Yi? Keluarga Yi bisa mengangkatmu tinggi-tinggi, tetapi juga bisa menjatuhkanmu ke tanah dan menginjak-injakmu. Tanpa keluarga Yi, kamu hanyalah seorang pria pecundang yang tidak mempunyai apa-apa. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Yi, kami bisa menghancurkanmu dengan mudah, bahkan 10-100 kali lebih mudah dibandingkan menghancurkan Wudong Hai." Yi Chen menatap ekspresi antusias dan penuh semangat yang melihat di wajah Yi Changmin. Dia menaikkan alisnya dengan asal dan bertanya dengan nada menggoda, "Oh, benarkah?" Saat melihat tatapan meremehkan yang diberikan oleh Yi Chen, Yi Changmin menjadi sangat kesal. Dia merasa harga dirinya telah direndahkan. Dia mengetahan giginya dengan kuat dan berteriak, "Tentu saja, kamu pikir saat ini aku sedang bercanda? Kalau kamu harus bersikap tidak tahu diri seperti ini, aku berani jamin cepat atau lambat kamu pasti akan taman. Bahkan tidak hanya kamu, istri